Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video yang kedua berkenaan dengan materi tentang relasi dan fungsi. Di video yang ketiga ini akan dibahas bagaimana cara menggambar grafik fungsi dan relasi yang lebih khusus lagi yang dinamakan dengan korespondensi satu-satu. Sebelum membahas tentang bagaimana cara menggambar grafik fungsi, terlebih dahulu akan dibahas latihan soal pada video yang kedua. Hanya soal nomor 3 yang akan kita bahas karena soal nomor 1 dan 2 dianggap tidak jauh berbeda bentuk soalnya dengan contoh soal sebelumnya. Ini soalnya, ada suatu fungsi memetakan dari A ke B, dinyatakan dengan rumus fx sama dengan 2x ditambah 3, dengan x nya anggota himpunan bilangan real. Pertanyaannya yang pertama, tentukan f-1. Kalau soal menanyakan f-1 artinya menentukan bayangan atau peta dari -1. Kemudian pertanyaan yang B, tentukan x jika fx sama dengan 15. Nah, ini berbeda dengan pertanyaan yang A. Pertanyaan yang B ini berkenaan dengan menentukan prapeta atau prabayangan. Ya. Kalau di bagian A tadi menentukan peta atau bayangan, kalau di bagian B menanyakan prapeta atau prabayangan. Dan di bagian C, berapa nilai dari bayangan atau peta dari A plus 1. Kita mulai dari bagian A, menentukan f-1 atau bayangan dari -1. Ini aturan fungsinya di soal nomor 3, fx sama dengan 2x ditambah 3. Sehingga ketika f-1 yang ditanyakan berarti ganti atau substitusikan nilai x-nya dengan -1. Maka jadilah f-1 sama dengan 2 kali -1 ditambah 3. Lalu dihitung, hasilnya adalah 1. Jadi nilai dari f-1 adalah 1, atau dengan kata lain peta atau bayangan dari -1 adalah 1. Kemudian untuk pertanyaan yang B, soal menanyakan nilai x-nya atau nilai prapetanya, nilai prabayangannya, sehingga cara mengerjakannya langkahnya berbeda seperti langkah A. Substitusi nilai x, ganti nilai fx ini dengan 15 karena diketahui di soal fx nya 15. Ganti fx ini dengan 15. Nah, x yang ini, variabel x ini yang akan kita cari sebagai prapeta atau prabayangannya. Ini dengan mudah diselesaikan seperti kalian mengerjakan soal-soal yang berkenaan dengan persamaan linear satu variabel. Diperolehlah nilai x-nya adalah 6. Artinya apa? Artinya ketika bayangan dari
fungsi fx sama dengan 2x ditambah 3 ketika bayangannya adalah 15, maka prabayangannya adalah 6. Kira-kira demikian pengertiannya. Kemudian untuk yang C, ketika soal menanyakan peta dari suatu variabel seperti f a ditambah 1 atau bayangan dari a plus 1, maka langkahnya tinggal substitusikan saja atau ganti nilai x ini dengan a plus 1, x ini juga ganti dengan a plus 1, sehingga diperolehlah bayangan dari a plus 1 atau ditulis f a plus 1 adalah 2a plus 5. Demikian pembahasan latihan soal pada video pembelajaran yang kedua, khususnya untuk soal nomor 3. Baik, lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara menggambar grafik fungsi pada koordinat kartesius? Ini ada langkah-langkah yang perlu ditempuh. Yang pertama, pilih beberapa nilai x. Kemudian yang kedua, tentukan nilai fx-nya. Dan yang ketiga, gambar pasangan bilangan x, fx pada koordinat kartesius. Kita lihat contohnya. Sebuah fungsi f memetakan dari himpunan A ke himpunan B dengan rumus fx sama dengan x ditambah 1. Gambar grafik fungsi f. Jika f memetakan dari A ke B dengan himpunan B adalah himpunan bilangan real. Yang kedua, gambar juga grafik fungsi f jika f-nya itu memetakan dari A yang anggotanya adalah x dengan x-nya anggota himpunan bilangan real ke anggota himpunan B real juga. Maka langkah mengerjakannya seperti tadi. 1, buat tabel yang berisikan baris X. Baris X ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari mana diperoleh 1, 2, 3, 4, 5 ini dari domainnya, anggota domain. Anggota domainnya A. Maka X-nya kita tentukan 1, 2, 3, 4, 5. Dari nilai X ini kemudian masing-masing kita tentukan nilai bayangannya atau nilai petanya. Berapa bayangan dari 1, berapa bayangan dari 2, berapa bayangan dari 3, berapa bayangan dari 4, berapa bayangan dari 5. Dari fungsi yang diketahui tadi adalah fx sama dengan x ditambah 1. Sehingga ketika nilai x nya sama dengan 1, maka fx nya bernilai 2. Kalau misalnya x nya sama dengan 2, maka fx nya bernilai 3. Barangkali bisa dipahami. Sekali lagi dari aturan fungsinya, yaitu fx ditambah x tambah 1. Jadi kalau misalnya x nya 1, maka bayangan dari 1 atau f1 nya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi ketika nilai x nya sama dengan 1, maka
nilai F1 nya sama dengan 2. Kalau misalnya X sama dengan 2, berarti nilai F2 nya sama dengan 2 tambah 1, 3. Disusun ke dalam tabel seperti ini. Dan pasangan koordinatnya dibuatlah ketika X nya 1, Fx nya 2, maka pasangan koordinatnya 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6. Nah, setelah tabel ini dibuat dan mendapatkan pasangan koordinatnya, lalu tempatkan titik koordinat ini pada koordinat kartesius. Kita buatkan koordinat kartesiusnya, sumbu X, sumbu Y. Ya, pasangan koordinat yang tadi yang ada pada tabel kita tempatkan pada koordinat kartesius. Yang pertama tadi 1,2, kita tempatkan titik 1,2. Pasangan koordinat berikutnya 2,3, 3,4, 4,5, dan 5,6. Inilah gambar dari grafik fungsi Fx sama dengan X ditambah 1 ketika domainnya adalah anggota A yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Inilah gambar dari jawaban yang bagian A. Kemudian apa bedanya dengan gambar grafik fungsi untuk yang di bagian B? Nah, perbedaannya untuk di yang bagian B, karena domainnya adalah anggota himpunan bilangan real yang memiliki anggota yang banyak tak hingga, maka grafik fungsi yang diperolehnya itu dengan cara menghubungkan titik-titik yang tadi. Nah, ini perbedaannya antara gambar grafik fungsi bagian A dengan bagian B. Perbedaannya ada di domainnya. Ketika domainnya tidak menyebutkan bahwa anggota domainnya adalah anggota himpunan bilangan real, maka cukup grafiknya hanya berupa titik-titik koordinat. Tetapi ketika domain atau daerah asalnya merupakan bilangan-bilangan real, maka grafik fungsinya akan membentuk sebuah garis. Itu barangkali perbedaannya. Ini soal yang untuk didiskusikan, silakan dikerjakan sendiri sebagai latihan. Kalau sudah, kita bahas yang terakhir,
dari sebuah relasi ada yang disebut dengan korespondensi satu-satu. Nah, untuk lebih memahami apa sih korespondensi satu-satu itu, perhatikan contoh yang biasa kalian jumpai di kehidupan sehari-hari. Ini deretan rumah di suatu perumahan. Setiap rumah memiliki nomor rumah tertentu yang berbeda satu dengan yang lainnya. Satu rumah memiliki satu nomor rumah. Nah, hubungan antara rumah dengan nomor rumah itu merupakan suatu relasi yang disebut dengan korespondensi satu-satu. Di sekolah misalnya bisa kita jumpai contoh lain yang menggambarkan korespondensi satu-satu adalah nama siswa dengan nomor induknya. Satu siswa hanya memiliki satu nomor induk. Tidak mungkin satu siswa memiliki lebih dari satu nomor induk. Satu nomor induk pun tidak mungkin dimiliki oleh lebih dari satu siswa. Perhatikan relasi-relasi dari anggota himpunan A yang dipasangkan ke himpunan B berikut. Gambarannya ditulis dalam bentuk diagram panah. Sekarang kita perhatikan apakah bentuk ini adalah sebuah relasi. Ya, jawabannya relasi. Apakah diagram panah ini adalah sebuah fungsi? Kita perhatikan diagram panahnya untuk sebuah fungsi. Seperti pertemuan yang lalu, bahwa sebuah fungsi memiliki syarat domainya harus dipasangkan semua. Ini domainya anggota A. Anggota A semua dipasangkan. Syarat pertama terpenuhi. Terus syarat yang kedua, untuk sebuah fungsi anggota domain tidak boleh dipasangkan lebih dari satu pilihan ke B. Nampak di diagram panah nomor 1 ini, anggota domain tidak ada yang dipasangkan lebih dari satu ke B, sehingga kesimpulannya diagram panah yang nomor 1 ini adalah sebuah fungsi. Apakah merupakan korespondensi satu-satu? Maka kita perhatikan dulu syarat-syarat dari korespondensi satu-satu. Lebih khusus lagi dari fungsi, untuk korespondensi satu-satu, di samping seluruh anggota domain dipasangkan, juga setiap anggota domain itu memilih satu-satu ke anggota B. Artinya dengan kata lain, jumlah anggota dari A dengan jumlah anggota dari B itu harus sama banyaknya. Dari sini terlihat jumlah anggota A dengan jumlah anggota B sama-sama 3. Ini jumlah anggotanya 3, ini jumlah anggotanya 3. Maka sudah menjadi salah satu syarat untuk sebuah korespondensi satu-satu. Kemudian syarat yang berikutnya kita lihat
anggota dari himpunan A itu memasangkan satu-satu ke anggota B, sehingga bisa kita simpulkan di diagram panah nomor 1 ini adalah merupakan korespondensi satu-satu. Sekarang bagaimana untuk gambar yang kedua? Apakah ini sebuah relasi? Ya, sebuah relasi. Apakah sebuah fungsi? Bukan. Kenapa bukan fungsi? Karena ada salah satu anggota dari domain, yaitu anggota A yang tidak dipasangkan. Ini 3 dari anggota A. Salah satu anggota A yaitu 3 itu tidak dipasangkan. Jadi bukan fungsi. Nah, sekarang apakah korespondensi satu-satu? Juga bukan. Perhatikan diagram panah yang ketiga untuk bisa lebih memahami perbedaan antara relasi fungsi dan korespondensi satu-satu. Apakah ini sebuah relasi? Ya, ini sebuah relasi. Apakah diagram panah di nomor 3 ini adalah sebuah fungsi? Perhatikan, anggota domain dari A semua dipasangkan. Syarat yang berikutnya lagi, anggota domain yaitu seluruh anggota A dipasangkan satu ke B, sehingga bisa kita simpulkan untuk diagram panah yang ketiga ini merupakan suatu fungsi. Apakah korespondensi satu-satu? Ya, bukan. Bukan korespondensi satu-satu. Jelas terlihat nampak jumlah anggota dari A dengan jumlah anggota B itu berbeda, sehingga tidak mungkin akan terjadi sebuah korespondensi satu-satu. Sekarang bagaimana dengan diagram panah yang keempat? Apakah ini sebuah relasi? Ya, ini relasi. Fungsi bukan. Seluruh anggota A dipasangkan semua. Anggota A tidak ada yang memilih lebih dari 2 ke B, berarti sebuah fungsi. Nah, apakah diagram panah di nomor 4 ini merupakan korespondensi satu-satu? Bukan. Kita lihat dari jumlah anggotanya pun berbeda. Jumlah anggota A-nya 5, jumlah anggota B-nya 4. Tidak mungkin akan terjadi sebuah korespondensi satu-satu ketika jumlah anggotanya berbeda. Banyaknya korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B dapat dirumuskan dengan N faktorial. Perhatikan contoh berikut. Himpunan A dan himpunan B memiliki jumlah anggota yang sama, sehingga dipastikan relasi dari himpunan A ke himpunan B akan terjadi korespondensi satu-satu. Terdapat 6 kemungkinan diperoleh dari jumlah anggota A 3, jumlah anggota B juga 3, sehingga N sama dengan 3. Kita hitung 3 faktorial. 3 faktorial artinya perkalian 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi terdapat 6 kemungkinan korespondensi satu-satu yang terjadi dari himpunan A ke himpunan B.
Penggambarannya sebagai berikut. Nah, ini 6 kemungkinan yang akan terjadi. Korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B. Demikian anak-anak sekalian, pembahasan berkenaan dengan relasi dan fungsi. Semoga bermanfaat. Saksikan video pembelajaran lainnya untuk mata pelajaran matematika kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.